Jamaah sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya pada hari Jumat adalah waktu yang sangat dikabulkannya doa oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, pada waktu yang mustajab itu kita bermohon kepada Allah sebagaimana kita hari ini terkumpul dalam rumahnya yang mulia. Kita berdoa semoga kelak juga dikumpulkan bersama baginda di yaumil mahsyar di bawah payung liwa ilhamdi Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saat ini umat Islam di berbagai penjuru dunia dan berbagai bangsa sedang menghadapi cobaan-cobaan yang besar, baik yang bersifat kesehatan, pandemi COVID-19, yang kita juga bermohon kepada Allah semoga diberikan ketabahan, kesabaran kepada orang-orang yang tertimpa musibah dan keluarganya, dan kita terus menjaga protokol kesehatan sehingga terhindar dari berbagai macam penyakit dan wabah. Pandemi lain yang lebih besar yang bisa menimpa umat Islam juga, atau telah menimpa umat Islam juga, adalah dekadensi moral bangsa. Jatuhnya nilai-nilai agama, nilai-nilai budaya yang selama ini diagungkan dalam masyarakat, sehingga terjadi pergeseran-pergeseran nilai dan akhlak. Kita temukan berbagai macam masalah-masalah seperti judi online, game online, korupsi, tawuran, kenakalan remaja, dan berbagai hal termasuk kekerasan dalam rumah tangga yang dalam 3 tahun terakhir ini telah membawa kepada kasus perceraian yang sangat tinggi di Indonesia, mencapai hampir 500 juta kasus. 500 juta kasus itu, lebih menariknya lagi adalah 74%-nya rata-rata adalah gugatan cerai dari para istri kepada suami. Sebuah kenyataan yang pahit sehingga membuat kita mungkin bertanya bagaimana keluarga dalam Islam yang ideal. Jamaah yang dirahmati Allah, keluarga adalah inti terkecil, sel terkecil dalam bangsa ini. Tetapi dia punya pengaruh besar dalam rangka kita melakukan perubahan sosial. Ketika kita menghendaki sebuah bangsa yang baik, umat yang baik, tentu itu akan terdiri daripada individu dan keluarga-keluarga yang baik. Oleh karena itu, dalam Al-Quran kita temukan minimal 4 tipikal bentuk keluarga yang dijelaskan oleh Allah. Satu, secara singkat adalah keluarga Abu Lahab dan istrinya. Sampai-sampai Allah turunkan satu surat bernama Al-Lahab. Kenapa? Karena perbuatan Abu Lahab dan istri itu sama-sama saling membantu untuk melawan dakwah Islam. Sama-sama melakukan bekerja sama bahu-membahu untuk tidak taat. Ini tipe keluarga yang hari ini juga mungkin kita dapati dalam kehidupan kita. Tipe keluarga kedua yang kita dapati dalam Al-Quran adalah keluarga Fir'aun. Suaminya mengaku sebagai Tuhan, melakukan kesewenang-wenangan dalam segala kebijakan, tapi Allah karuniai istri yang taat dan salih, beriman kepada Allah dan Rasulnya, walaupun dalam keadaan sembunyi-sembunyi. Dan keluarga model yang ketiga adalah keluarga Nuh, keluarga Lut. Pimpinan keluarganya seorang nabi, seorang yang saleh, namun anggota keluarganya ternyata tidak mampu mengikuti arahan daripada kepala keluarga itu. Dan yang keempat, Quran menceritakan keluarga Ibrahim, keluarga Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Keluarga Nabi Ibrahim, istri yang penuh rela kepada suaminya dalam setiap keputusan, bahkan dalam pengorbanan Ismail sekalipun. Keluarga Khadijah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sejak pertama Islam dikibarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam terus berdiri di samping Rasulullah dengan harta dan nyawanya. Dan model yang keempat inilah yang kita memohon kepada Allah, semoga kita menjadi bahagian daripada itu. Oleh karenanya dalam Al-Quran diceritakan bahwa tujuan perkawinan, tujuan rumah tangga itu adalah
tiga hal. Dalam ayat yang khatib bacakan dalam surat Ar-Rum ayat 21 tadi dijelaskan, di antara ayat-ayatnya Allah Subhanahu wa taala bahwa diciptakan kamu diciptakan kamu ya, dari jenismu sendiri, dan kemudian ya, diciptakanlah istri-istrimu itu dari jenismu sendiri agar kamu dapat tenang kepadanya, tentram kepadanya. Jadi tujuan yang pertama, kata Imam Al-Maraghi dalam tafsirnya, daripada keluarga Islam adalah menciptakan kedamaian. Sebuah keluarga Islam itu bercirikan ketenangan. Seseorang ketika sampai di pintu rumahnya, mengetuk pintu masuk dalam rumahnya, dia akan temukan surganya. Kalau kita justru keluar dari rumah kita untuk mencari ketenangan, pertanda bahwa rumah tangga kita sedang dalam masalah. Pertanda bahwa rumah tangga kita sudah keluar daripada tujuan perkawinan itu. Ketenangan, kata para mufassir, menyebabkan orang mampu menyelesaikan masalah-masalah yang terjadi dalam rumah tangganya. Tidak mungkin dengan kepanikan kita menyelesaikan dan mencari solusi. Yang kedua, wa ja'ala bainakum mawaddah. Allah jadikan dengan keluarga itu tujuannya adalah cinta kasih. Para mufassir mengatakan bahwa cinta kasih ini ada juga yang bermakna dengan persetubuhan. Tapi sebenarnya maknanya jauh lebih besar daripada itu. Hubungan suami istri. Makna cinta di sini adalah sebuah pondasi yang kuat dalam sebuah keluarga. Karena dengan cinta itulah sebuah keluarga akan bertahan. Dengan cinta itulah orang punya harapan dalam hidupnya. Dengan cinta itulah orang akan tenggang rasa, memaafkan setiap kesalahan yang ada pada anggota keluarga. Jamaah, ketika rumah tangga kita tidak didasari dengan mawaddah, maka tujuan perkawinan dari yang kita lakukan sedang bermasalah. Yang ketiga, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Rahmah. Apa itu rahmah? Kasih sayang. Kasih sayang yang punya dampak kepada seseorang akan memberi segala sesuatu kepada yang dikasihinya. Kasih sayang yang akan berdampak kepada seorang suami, memberi semangat kepada anak-anaknya. Kasih sayang yang memberi dampak kepada seorang suami dan istri, sabar dalam mendidik keluarganya. Mawaddah warahmah itu lahir ketika kita melakukan perkawinan ini berdasarkan sakinah tadi, ketenangan. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mensyaratkan kebaikan mutlak pada seorang laki-laki mukmin justru dalam keluarganya. Kita temukan hadis riwayat Tirmizi, khairukum khairukum li ahlihi. Sebaik-baik kamu adalah sebaik-baik kamu terhadap keluargamu. Seolah-olah orang-orang yang baik di luar rumah tangganya, baik dengan tetangganya, baik dengan media sosialnya, baik dengan orang kantornya, belum dihitung baik oleh Rasulullah sebelum ada kebaikan dalam rumah tangganya. Wa ana khairukum li ahli, dan aku, kata Rasulullah, ada sebaik-baik kamu terhadap keluargaku. Oleh karena itu Sayyidina Anas bin Malik, khadimu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 10 tahun melayani Rasul, mengatakan dalam riwayat, tidak kutemukan orang sekasih sayang daripada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada istrinya. Tidak pernah satu pukulan pun jatuh kepada istrinya. Bahkan Rasul menegaskan bahwa orang-orang yang memukuli anggota keluarganya, terutama istrinya, bukanlah orang yang baik. Suatu ketika Sayyidina Umar melapor kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang banyaknya wanita di Madinah yang durhaka kepada suaminya. Lalu Rasulullah memberi keringanan untuk boleh memukul dalam rangka memberi pelajaran. Tiba-tiba efek daripada keringanan itu, datanglah para istri-istri di Madinah itu melapor kepada istri-istri Rasulullah
tentang pukulan-pukulan yang dilakukan oleh para suami kepada mereka. Mendengar aduan tersebut, Rasulullah mengatakan, ya, laisa ulaika bi khiyarikum, tidaklah para suami-suami yang memukul istri itu menjadi orang-orang yang sebaik-baik kamu. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, banyak sekali kisah bagaimana kasih sayang Rasulullah kepada istri dan anak-anaknya. Kita ambil satu saja, kasih sayang Rasulullah kepada anak-anak beliau dalam waktu yang singkat ini. Bagaimana Rasulullah itu mengecup kening anaknya setiap kali berjumpa, memberi kasih sayang yang begitu hebat kepada Fatimah, Ibrahim dan lain-lain, bahkan kepada cucunya Hasan dan Husain. Diriwayatkan dalam satu riwayat hadis Abu Hurairah bagaimana Rasulullah memperpanjang salat Isya dalam waktu sujudnya, sampai-sampai orang mengira sedang turun ayat Al-Quran. Padahal Nabi ketika itu sedang menunggu Hasan dan Husain yang bermain di atas punggung belakang Rasulullah. Sehingga setelah salat Nabi mengatakan, karihtu, aku tidak mau untuk menyelesaikan sujudku agar dia Hasan dan Husain itu puas bermain di atas punggungnya. Bahkan dalam keadaan ibadat pun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjaga kasih sayang ini. Sedang jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tentu kasih sayang adalah suatu hal yang penting untuk kita lakukan dalam keluarga hari ini. Dalam dunia pendidikan dijelaskan begitu erat hubungan antara kasih sayang kepada anak dalam keluarga dengan keberhasilan seorang anak di masa yang akan datang. Seorang anak yang hidup tanpa kasih sayang akan melahirkan pemimpin-pemimpin atau orang-orang dewasa yang tidak punya hati. Orang-orang yang ketika mengeluarkan kebijakan tidak punya rasa dan iba kepada orang lain. Bahkan kalau kita pergi ke rumah sakit, kita temukan anak-anak yang sakit dalam kotak-kotak yang terbuat dari kaca. Ada 2 lubang di sana. Seseorang bertanya kepada dokter, kenapa ada 2 lubang di situ? Padahal anak itu bisa diberi makan dari atas dan sebagainya. Dikatakan bahwa lubang itu adalah tempat para ibu dan para suster memasukkan kedua tangannya dan menyentuh anak-anak tersebut yang masih bayi. Ternyata dalam pendidikan psikologi sangat penting seseorang anak itu dibelai, diasuh dan disayangi sejak masa kecil. Oleh karena itu Sayyidina Umar mengatakan di antara pendidikan yang penting untuk kita catat, ucapan beliau mengatakan, la'ibu auladakum sab'a. Bermainlah dengan anak-anakmu 7 tahun. Kemudian wa'addibuhum sab'a. Ajari mereka 7 tahun. Kemudian wasadiquhum sab'a. Kemudian berkawanlah dengan mereka 7 tahun. Maknanya apa jamaah yang dirahmati Allah? Umur 0 hari sampai umur 7 tahun itu tempat anak mendapatkan kasih sayang yang begitu hebat dari orang tua. Kadang-kadang kita dapati orang tua marah karena anaknya menangis siang dan malam sampai terjadi berbagai macam kekerasan. Padahal umur anak itu baru 2 tahun. Mestinya memang pada saat itu dia mendapatkan kasih sayang. Tapi ketika umurnya 7 hingga 14 tahun, maka anak-anak itu harus mendapatkan pendidikan yang benar. Sehingga negara kita pun mewajibkan pendidikan dasar, itu umurnya sampai 9 tahun lamanya, dari SD sampai SMP. Disitulah masa kita mendidik anak. Sehingga Rasul pun mengatakan, ajarilah salat anakmu pada umur 7 tahun dan pukullah pada umur 10 tahun dan pisahlah ranjang anak-anak laki dan wanita pada umur 10 tahun juga. Ternyata pendidikan dalam umur 7 hingga 14 tahun sangat-sangat penting dalam fase kehidupan. Terakhir, 7 tahun yang di atas 14 hingga 21 adalah masa di mana anak itu sudah menjadi antara dewasa dengan anak-anak. Sehingga dalam pendidikan tidak bisa disamakan dengan memanjakannya, mengasihinya seperti anak bayi, tidak pula untuk memukulnya seperti anak 10 tahun. Anak-anak pada saat itu sudah seperti teman kita,
Pelajaran yang diberikan kepada anak-anak yang beranjak 14 hingga 21 tahun adalah pelajaran bagaikan kita berteman dengan kawan. Bagaimana persuasif mengajak mereka kepada kebaikan. Itulah yang diajarkan oleh Sayyidina Umar dalam sebuah asarnya. Bagaimana kemudian anak-anak kita ini menjadi anak-anak yang saleh dalam keluarga. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dengan keluarga sakinah, mawaddah, warahmah, dengan pendidikan yang baik kita berikan kepada anak-anak kita, terutama di masa pandemi ini, di mana sekolah-sekolah secara luring itu mungkin terbatas, maka tanggung jawab kita hari ini sangatlah besar. 20 tahun yang lalu kita mendidik anak dengan sedikit mudah orang tua, dengan berdehem saja guru sudah tahu anak murid itu ada kesalahan. Tapi hari ini perlu usaha yang berat. Seorang ulama mengibaratkannya, pendidikan hari ini seperti kita masuk ke kebun binatang. Kalau 10 tahun yang lalu kita melihat binatang itu dalam terali besi, dalam kerangkeng-kerangkeng, kita yang menonton binatang itu. Karena tempatnya kecil, hanya di kebun binatang. Tapi hari ini kebun binatang itu kita pergi ke Cisarua Bogor misalnya, Taman Safari, kita yang dalam terali besi. Sedangkan binatang itu dilepas liarkan. Binatang itu ada di mana-mana. Justru manusia yang melihat binatang itu masuk dalam terali besi. Itulah pendidikan hari ini. Semua ancaman-ancaman terhadap anak, semua ancaman terhadap keluarga itu ada di mana-mana. Ada game online, ada judi online, ada narkoba dan sebagainya. Sehingga yang terjadi justru proteksi keluarga. Kalau kita tidak punya kesadaran untuk memproteksi keluarga kita hari ini, sesungguhnya tidak ada lagi yang bisa kita harapkan terhadap generasi yang akan datang. Jamaah yang dirahmati Allah, sebuah kata dari seorang ulama Syria mengatakan, salamatuna bisalamatil i'tiqad, keselamatan kita berdasarkan keselamatan keyakinan dan i'tikad kita. Wa kamalu dinina bitta'at, kesempurnaan agama kita karena kita melakukan syariat kita. Tetapi wa istimraru kiyanina bitarbiyatil aulad, kalau kita mau eksistensi kita ini terus berlanjut sampai ratusan dan ribuan tahun yang akan datang, maka itu jawabannya ada pada pendidikan generasi yang akan datang. Semoga ada manfaatnya kepada khatib sendiri dan kepada kita semua. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin.